Alright teman-teman, sekarang kita masuk ke topik pertama, yaitu at school. Nah, jadi di topik kali ini kita bakal belajar berbagai English expression yang sering banget dipakai di lingkungan sekolah. Mulai dari cara menyapa guru, teman, meminta izin, sampai cara bertanya dengan sopan. Nah, kenapa mulai dari sekolah? Karena ini adalah tempat paling dekat dengan kita dan jadi situasi yang paling sering kita alami setiap hari. Jadi, lewat topik ini kita bisa langsung praktek pakai bahasa Inggris dalam kehidupan nyata di sekolah. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke materinya, kita lihat dulu learning objektifnya atau tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi yang pertama itu ada understand various expression in English that are commonly used in the school environment. So, yang pertama ini kita akan memahami berbagai ungkapan dalam bahasa Inggris yang sering digunakan di lingkungan sekolah. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan ungkapan-ungkapan itu dalam situasi yang berbeda di sekolah. Yang kedua, ada demonstrate an understanding of the meaning and appropriate use of expression according to the situation. Jadi yang kedua ini kita akan menunjukkan pemahaman terhadap arti dari penggunaan ungkapan tersebut sesuai dengan konteksnya. Artinya kita nggak cuma tahu arti kata-katanya aja, tapi kita juga tahu kapan dan bagaimana kita menggunakannya dengan tepat. Nah, yang ketiga, use the expression in simple conversation confidently and appropriately. Jadi yang ketiga ini kalian diharapkan belajar bisa menggunakan ungkapan-ungkapan ini dalam percakapan sederhana dengan percaya diri dan tepat. Jadi setelah belajar, kalian bisa langsung praktek saat di kelas, misalnya saat menyapa guru, bertanya izin, atau saat kalian tidak mengerti materi yang diajarkan oleh guru. And the next, useful English expression for school life. Jadi ini adalah tabel ungkapan yang sering dipakai di sekolah. Sekarang kita bahas satu persatu ya, biar kalian makin paham kapan harus pakai ungkapan-ungkapan ini di sekolah. Yuk kita mulai dari nomor 1 dulu. Good morning Miss Orsir. Jadi, nah ini yang paling basic banget nih dipakai buat nyapa guru di pagi hari sebelum pelajaran dimulai. Ucapinnya dengan sopan dan suara yang jelas ya, jangan cuma bisik-bisik. Nah, yang kedua ada hello, how are you today? Ini greeting juga ya. Ini bisa dipakai pas kalian mau nyapa guru atau teman dengan cara yang lebih santai. Biasanya setelah kalian ucapin good morning, selain sopan, ini juga menunjukkan kalian itu perhatian sama lawan bicara kalian, misalnya guru atau teman kalian. Dan nomor 3, may I go to the toilet please? Misalnya, kalian ini tiba-tiba kebelet di tengah pelajaran. Ini kalimat yang dipakai buat minta izin ke toilet. Ucapkan dengan nada yang sopan ya, dan tunggu guru kasih izinnya. Jangan langsung kabur. Nah, yang keempat ada can I come in sir or miss? Kalau kalian datang terlambat atau pintu kelas udah ketutup, ini kalimat yang dipakai buat minta izin masuk ke kelas dengan sopan. Ketuk dulu pintunya, baru ucapin kalimat ini ya. Ingat, ucapkan dengan sopan. Yang kelima, can you help me please? Kalau misalnya kalian lagi bingung ngerjain tugas atau nggak tahu cara jawab soal, kalian bisa pakai kalimat ini buat minta bantuan guru atau teman. Tapi ingat, ucapkan dengan sopan. Dan yang nomor 6, I don't understand. Misalnya, kalau kalian nggak ngerti penjelasan guru nih, jangan cuma diam aja.
Ucapin kalimat ini biar guru tahu dan bisa bantu jelasin ulang. Ini penting banget loh buat belajar aktif. Yang nomor 7, can you repeat please? Nah, pernah nggak sih guru ngomong tapi kalian nggak kedengeran jelas? Nah, tinggal bilang kalimat ini aja. Sopan, singkat, dan bikin guru tahu kalian butuh penjelasan ulang. Yang nomor 8 itu ada excuse me miss or sir. Jadi ini adalah kalimat sopan buat narik perhatian guru. Bisa dipakai sebelum nanya atau mau bilang sesuatu. Intinya ini kayak cara permisi tapi dalam versi bahasa Inggris. Yang nomor 9, can you borrow pen? Kalau kalian lupa bawa pulpen nih, kalian bisa pakai kalimat ini ke teman. Tapi yang lebih tepat sebenarnya, can I borrow your pen? Artinya, boleh pinjam pulpennya nggak? Jadi tetap sopan ya. Yang nomor 10 itu, can you lend me the book? Ini juga buat minjam, tapi kali ini bukunya lend, artinya meminjamkan. Jadi kalimat ini cocok dipakai saat kalian minta tolong ke teman-teman untuk pinjam buku. And nomor 11, ada dua nih. I'm sorry, I'm late, dan I'm sorry, I forgot to bring my book. Dua-duanya dipakai buat minta maaf. Yang pertama saat kalian datang terlambat, dan yang kedua ini kalau kalian lupa bawa buku. Ucapkan dengan tulus ya, jangan sambil ketawa, nanti nggak dimaafin loh. Dan yang terakhir ada thank you very much. Nah, ini kalian penutup yang manis. Ucapkan saat ini kalian dapat bantuan atau penjelasan dari guru atau teman. Intinya, ini cara sederhana buat menunjukkan rasa terima kasih kalian kepada orang. Nah, itu tadi penjelasan semua ungkapan satu persatu. Simple kan? Kalau kalian biasain ngomong kayak gini di kelas, pasti komunikasi kalian makin lancar dan percaya diri. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian example dialog. Biar kalian bisa lihat langsung nih gimana cara pakai ungkapan-ungkapan tadi dalam percakapan sehari-hari kita di sekolah. Yuk kita mulai dari example dialog 1. Greeting and asking permission. Student said, "Good morning, miss." And teacher said, "Good morning. How are you today?" Student said, "I'm fine. Thank you. May I come in, miss?" And teacher said, "Yes. Please come in." Di dialog ini bisa kita lihat beberapa ungkapan yang muncul pertama. Siswa menyapa guru dengan "Good morning, miss." Ini cara yang sopan dan umum dipakai di pagi hari. Lalu guru membalas sapaan dan menanyakan kabar. Setelah itu siswa meminta izin masuk kelas dengan kalimat "May I come in, miss?" Ini dipakai kalau kalian datang agak telat atau pintu kelas udah tertutup. Gurunya pun memberi izin dengan sopan. Jadi semuanya mengalir dengan natural dan sopan. Nah, example dialog 2, borrowing and say sorry. Student A said, "Can I borrow your pen?" Student B said, "Sure, here you go." Student A said, "Thank you very much." Student B said, "You're welcome." "You're welcome." And student A said, "Sorry, I forgot to bring mine today." Nah, di dialog ini, kedua ini situasi saat kalian ingin meminjam sesuatu dari teman, misalnya pulpen. Siswa A bertanya dengan sopan, "Can I borrow your pen?"
Temannya menjawab, "Sure, here you go," yang artinya, tentu, ini. Setelah menerima, dia mengucapkan, thank you very much." Dan dibalas, "You're welcome." Terakhir, dia meminta maaf karena lupa membawa pulpennya dengan kalimat, "Sorry, I forgot to bring mine today." Percakapan seperti ini sederhana, tapi penting banget dipakai dalam keseharian sekolah. Nah, sekarang kita coba latihan sedikit ya. Kalian isi bagian kosong dengan ungkapan yang tepat. Ini semua sudah kita pelajari tadi, ungkapan-ungkapan apa saja yang kita gunakan. Jadi di latihan ini ada fill in the blank dan matching activity. Jadi yang pertama kita fokus ke fill in the blank ini. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan berikutnya, yaitu matching activity. Jadi, cocokkan situasi dengan ungkapan yang tepat. Sebelum kalian mengerjakan soal, jangan lupa baca instruksinya. Nah, untuk kunci jawabannya bisa kalian lihat di sini ya. Cek jawaban kalian sendiri, siapa tahu ada yang masih keliru. Nanti bisa kalian pelajari ulang ya. Nah, itu dia materi kita untuk minggu pertama, yaitu at school expression. Kalian sudah belajar berbagai ungkapan penting yang sering digunakan di sekolah. Jangan lupa untuk latihan dan biasakan pakai ungkapan ini dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan berikutnya, kita akan lanjut ke situasi berikutnya yang gak kalah seru ya. Oke, see you next time. Thank you, bye-bye.